Jadi saat itu situasinya itu sangat kompleks ya. Kita tahu bahwa saat itu juga ada konflik elit lah berkaitan dengan RUU TNI, kemudian antara kepolisian dan juga Tentara Nasional Indonesia. Kemudian juga ada efisiensi anggaran daerah juga dipangkas habis-habisan, kementerian lembaga juga demikian, dan situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Banyak faktor, tetapi pemicunya memang betul Mas. Kebijakan ugal-ugalan dari pemerintah dan juga DPR saat itu. Kasus Afan Kurniawan itu bukan tidak sengaja dilindas. Dulu kan narasinya begitu. Itu sengaja dilindas. Bukan terlindas, tapi dilindas kami menyebutnya. Rantis Brimob ini mengejar demonstran. Dan saat itu ada Afan yang habis mengantarkan makanan. Nampaknya HP-nya jatuh. Yang menarik adalah sempat berhenti 7 detik. Bukannya menghentikan, tapi kemudian melindas. Jalan lagi ya. Jadi sempat nabrak, berhenti. Setelah berhenti 7 detik dilindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup dimanapun. Bulan ini Agustus kita tentu punya banyak tanggal-tanggal bersejarah. Tapi jangan lupa setahun lalu ada peristiwa tragis di Jakarta dan beberapa daerah lainnya yang berupa aksi demonstrasi, kemudian ada penangkapan ribuan demonstran dan juga kematian tragis setidaknya 7 orang. Salah satu diantaranya adalah Afan Kurniawan. Hari ini kita mengajak Mas Arief Maulana dari YLBHI. Ya. Kita akan coba kilas balik peristiwa itu Mas. Karena bagaimanapun sebagai publik kita tidak ingin itu akan terulang kembali kan. Begitu Mas, ya. Mas Arief. Jadi kalau kita kembali runut di awal. Aksi demonstrasi rentang 25 sampai 30 Agustus tahun lalu 2025 pada dasarnya adalah bentuk luapan terhadap kekecewaan masyarakat ketika diumumkan tunjangan DPR gitu ya. Ada kenaikan kalau nggak salah itu berapa? 60. Iya cukup besar lah. Cukup besar ya, 50 juta per bulan kemudian jadi 600 juta per tahun gitu. Ada tambahan gitu. Di saat situasi ekonomi tidak baik-baik saja, kemudian PHK juga makin marak gitu. Ya. Gimana Mas Arief? Iya betul Mas Dian ya. Jadi saat itu situasinya itu sangat kompleks ya. Selain tadi yang disebutkan oleh Mas Dian, kita tahu bahwa saat itu juga ada konflik elit lah bisa dibilang seperti itu ya. Ya. Berkaitan dengan RUU TNI gitu ya. Betul. RUU TNI terus kemudian antara kepolisian dan juga Tentara Nasional Indonesia itu bersitegang. Kemudian juga ada efisiensi anggaran di mana anggaran daerah juga dipangkas habis-habisan, kementerian lembaga juga demikian. Dan situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Tadi Mas Dian juga menegaskan hal ini. Saya kira banyak faktor. Tetapi pemicunya memang betul Mas. Jadi kebijakan ugal-ugalan dari pemerintah dan juga DPR saat itu. Di mana menaikkan tunjangan, kalau nggak salah tunjangan beras atau kemudian tempat tinggal ya untuk DPR ya. Selanjutnya juga tunjangan perumahan kalau nggak salah. Perumahan ya. Di saat yang sama pajak PPN kalau nggak salah ya. Itu naik. Ya, sampai 11 atau 12%. Dan kita tentu juga ingat di Pati itu ada peristiwa besar. Ya. Bupatinya ya Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan sampai 250%. Dikritik masyarakat. Kemudian masyarakat menyampaikan akan demonstrasi, justru ditantang. Ya. Bahkan sampai 500.000 pun saya tidak akan mengubah keputusan. Meskipun pada akhirnya juga minta maaf dan juga berubah ya keputusannya. Tetapi itu menjadi penanda penting bahwa masyarakat memang betul-betul
marah saat itu, Mas. Ya, terhadap jalannya pemerintahan yang tidak beres, kebijakan yang tidak pro masyarakat, dan yang tidak kalah penting justru suara kritik, kemudian partisipasi masyarakat itu justru kemudian diabaikan. Ya, dan itu sebetulnya berlangsung sampai hari ini ya. Iya. Ya, dan puncaknya kalau kita perhatikan dulu, ya kita ingat-ingat lagi setahun yang lalu, jadi mungkin kita harus memaksa memori kita untuk bekerja. Awal mulanya itu ada aksi mahasiswa 25 ya memprotes berbagai kebijakan itu, kemudian justru direspon oleh beberapa anggota dewan dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, menantang begitu ya. Dan kemudian ada aksi lagi tanggal 28, demo buruh menuntut upah murah, dan ada beberapa isu soal korupsi. Ya, ada undang-undang perampasan aset yang didorong untuk segera dibahas dan disahkan. Yeah. Nah, dan yang kemudian yang menjadi titik kulminasinya ya, titik apinya yang sehingga kemudian demo ini membesar, itu sebenarnya di tanggal 28 Agustus ya, Mas. Yeah. Itu ketika seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan kemudian dilindas oleh rantis ya Brimob ya di Polda Metro Jaya. Ya, yang di dalamnya dijalankan oleh 7 orang ya anggota Brimob gitu. Yeah. Nah, itu yang jadi trigger masyarakat kemudian marah dan demonstrasinya meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Yeah. Ya, kami mencatat bahkan sampai ada 7 di tanggal 28, kemudian ke 29 tuh meningkatnya sampai 49 titik, tanggal 30 itu sampai 76 titik di seluruh kota kabupaten di Indonesia. Ya. Gitu ya. Baru menurun di tanggal 31. Jadi secara umum begitu, Mas. Betul. Kenapa kemudian terjadi aksi besar-besaran di Agustus September yang ya naasnya memang direspon oleh pemerintah dengan brutal ya dan tidak adil. Nah, sampai hari ini juga kita tahu bahwa yang melindas Afan Kurniawan itu belum diproses hukum pidana, ya mereka hanya dikenakan sanksi administratif, etik saja begitu ya, diberhentikan dari kepolisian, itu salah seorang pimpinannya, kemudian yang lainnya hanya demosi, dan hanya yang 5 sisanya, 1 demosi 7 tahun, yang 5 ini hanya permintaan maaf. Hanya menyampaikan permintaan maaf. Sementara itu masyarakat di berbagai daerah ya di Indonesia, khususnya para aktivis, diburu, ditangkap, dikriminalisasi, bahkan juga direpresi, bahkan banyak yang kemudian disiksa. Dan tadi seperti yang Mas Dian sampaikan, ada korban jiwa dalam aksi-aksi ini. Kalau tadi disebutkan 7, kami di YLBHI bersama teman-teman yang tergabung dalam Komite Pencari Fakta untuk peristiwa KPF, Agustus September itu menemukan 13 orang meninggal. Jadi bukan 7, Mas, tapi lebih dari itu. Dan ada ribuan orang, 1.000 lebih itu luka-luka. Itu baru di tanggal 25 sampai 30 itu, Mas. Belum setelahnya. Dilacak setelahnya ya. Karena setelah itu kan ada sekitar 6.700 lebih ya orang kemudian ditangkap, ditahan ya, dan bahkan diproses hukum oleh pihak kepolisian. Ya, dan ini data bukan kami yang kemudian merilis, tapi Menko Yusril Iza Mahendra yang saat itu kemudian menyampaikan. Dan dari sekian banyak yang kemudian ditangkap, ditahan, itu yang pada akhirnya dibawa ke proses hukum ternyata hanya 969. 969 dari sekian. Sekitar 900 orang. Jadi cukup aneh juga yang ditangkap sebesar itu. Dan maka dari itu kami menyebutnya sebagai ini
perburuan dan penangkapan masyarakat sipil yang terbesar ya pasca reformasi. Oke, Mas Arief, kita coba pilah gitu ya secara waktu. Jadi misalkan tadi kita sudah bicara tentang pemicu aksi demonstrasi atau aksi massa di rentang 25 Agustus sampai 30 Agustus 2025. Kemudian tadi Mas Arief juga menyampaikan tuh ada beberapa versi mengenai korban jiwa gitu ya. Komnas HAM menyebut 11, media sebagian besar bilang 7 gitu ya. Nah tadi disampaikan 13, artinya satu orang pun itu kan juga tidak bisa kita normalisasi kan. Betul sekali Mas. Nah khusus untuk yang Afan Kurniawan ini kemudian dari YLBHI atau waktu itu apa ya Mas? Komite Pencari Fakta waktu itu belum dibentuk pada awal kejadian ya di 28 malam itu. Jadi pasca kejadian Afan Kurniawan itu sebetulnya kita juga melakukan investigasi bersama dengan teman-teman Kontras ya. Jadi tim advokasi untuk demokrasi itu ini adalah sebetulnya koalisi ya masyarakat sipil dari berbagai elemen yang punya concern soal perlindungan terhadap demokrasi, khususnya kemerdekaan berpendapat berekspresi. Jadi setiap ada aksi, setiap ada bentuk ekspresi partisipasi publik kami seringkali mengawal begitu. Jadi kita juga melakukan investigasi Mas terhadap kasus Afan Kurniawan. Maka dari itu kami berani mengatakan dan laporannya juga sudah di launching, kasus Afan Kurniawan itu bukan tidak sengaja dilindas. Dulu kan narasinya begitu. Itu sengaja dilindas, bukan terlindas, tapi dilindas kami menyebutnya. Karena berdasarkan temuan kami bahwa saat itu Rantis Brimob ini mengejar demonstran. Ya mereka hendak membubarkan demonstran kawasan DPR RI dan dikejar. Orang yang kemudian berkerumun dikejar, dihampiri dengan berzigzag gitu. Dan saat itu ada Afan yang jalan dan dia habis mengantarkan makanan. Kebetulan lewat dan panik ya. Saat itu kami melihat berbagai rekaman CCTV, video yang kita peroleh termasuk saksi di lapangan kita wawancara. Posisinya yang bersangkutan menyeberang karena menghindari Rantis, tapi kemudian nampaknya HP-nya jatuh dan coba diambil. Tapi dia posisinya sudah sangat dekat dengan Rantis dan dilindas. Yang menarik adalah sempat berhenti 7 detik. Bukannya menghentikan, tapi kemudian jalan lagi ya. Jadi sempat nabrak, berhenti. Bukannya kemudian menghindar. Setelah berhenti 7 detik dilindas. Itu yang paling fatal. Sempat dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo tapi kemudian tidak tertolong. Jadi kami juga melakukan investigasi terkait Afan. Selain kemudian yang secara keseluruhan yang kami lakukan cukup lama, hampir 5 bulan saat itu. Tadi kalau dilihat yang kita sebut korban ya, Afan Kurniawan itu salah satunya. Yang lainnya juga terjadi di Makassar gitu. Sekitar 4 karena terbakarnya gedung DPRD kalau nggak salah di sana. Kemudian ada di Jogja 1 orang, di Solo 1 orang, dan Afan Kurniawan yang kemudian menjadi pemicu makin besarnya ya aksi demonstrasi ketika itu. Nah mengenai kematian Afan Kurniawan ini, apa yang menjadi temuan dari Komisi Pencari Fakta? Iya, terkait dengan Afan Kurniawan ada temuan penting ya. Saya kira ini harus menjadi evaluasi serius bagi institusi kepolisian. Jadi yang namanya Rantis Brimob itu, Mas Dian, ini kan kendaraan tempur ya. Kendaraan tempur itu kan? Yang memang sebetulnya fungsinya bukan untuk kemudian aktif bahkan mengejar massa itu tidak boleh.
di dalam peraturan internal kepolisian soal pengendalian huru-hara itu tegas disampaikan mengenai cara kerja, bagaimana kemudian mobil rantis ini untuk melindungi objek vital gitu ya, melindungi DPR mestinya dan sifatnya bertahan begitu ya, bukan kemudian agresif mengejar dan lain sebagainya. Jadi ada kesalahan fatal dalam penggunaan rantis ya, justru digunakan untuk kemudian mengejar demonstran. Nah, ini yang saya kira menjadi penting ya. Makanya kemudian dalam proses etiknya jelas melanggar etik begitu ya, melanggar ketentuan. Nah, tapi yang menarik adalah mereka ternyata mendapatkan pelindungan dari proses pidana, ya. Jadi berhenti di proses penegakan etik saja, administratif saja sanksinya, tidak sampai kepada proses hukum pidana. Ini yang menurut kami keliru. Ini jelas sangat tidak adil. Jadi sampai sekarang nggak ada tuh kelanjutan dari proses pidananya ya Mas? Ya, ini saya kira menghina akal sehat dan kita semuanya dan juga mencederai rasa keadilan di masyarakat. Ada diskriminasi hukum yang luar biasa dan impunitas yang saya kira dijaga di institusi kepolisian. Ya ini di level ini ya, kepolisian yang bukan perwira ini. Apalagi kalau perwira nanti kan seperti apa. Nah, dan kasusnya banyak sekali kita bisa temukan gitu. Dan yang menarik adalah kalau kita sandingkan dengan sanksi yang kemudian diterima oleh para aktivis, terus masyarakat yang kemudian menyampaikan suara ya, kritik ya melalui demonstrasi, termasuk yang merespon kematian Afan Kurniawan pasca tanggal 28 Agustus itu. Ada satu kasus yang mungkin kita semua juga ingat, namanya Laras Faizati. Iya, betul. Seorang anak muda ya, perempuan yang kemudian bekerja di salah satu lembaga internasional di dekat Mabes Polri setahu saya ya. Dia mengkritik peristiwa itu dan menyampaikan ekspresi kemarahannya terhadap institusi kepolisian. Ya, kemudian yang terjadi adalah dia dipidana, dinyatakan bersalah. Dinyatakan bersalah karena mengkritik praktek pembunuhan yang dilakukan oleh kepolisian. Sementara pembunuhnya masih bebas sampai sekarang. Hanya disanksi etik tadi ya? Hanya disanksi etik, dipecat satu, kemudian demosi satu, yang 5 sisanya hanya minta maaf. Hanya menyampaikan permintaan maaf ke Kapolri dan sidang. Ya di depan muka sidang etik. Artinya hanya di internal. Luar biasa sekali impunitasnya. Itu yang harus terus kita kritisi ya Mas Arief ya. Iya. Meskipun pada kejadian itu kemudian Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Ketua DPR menyatakan permintaan maaf ke keluarga Afan pada saat itu ya. Dan keluarga besar ojol ketika itu. Iya. Tapi kemudian ketika juga saya cari gitu berita tentang yang tadi Mas Arief sebut pemidanaan itu, prosesnya sampai mana, itu saya menemukan hanya di statement 25 Februari 2026. Artinya setelah itu saya belum mendapatkan lagi. Jadi ketika itu Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim ya, Brigadir Jenderal Wirya Satya itu menyebutkan nanti akan kami cek karena masih kami konsentrasi ke kasus yang lain. Jadi kami cek ya. Setelah itu menguap, tidak ada beritanya lagi. Kemudian tindak lanjut terhadap itunya juga tidak terdengar lagi sampai sekarang. Artinya ini kalau kita bicara tadi kita ini udah 1 tahun ini. Iya. Di proses hukum yang kita inginkan keadilan buat semua orang itu setara gitu di dalam hukum itu jadi tidak terwujud kan? Iya. Di Indonesia ini masih di atas kertas saja, Mas Dian ya. Yang ada justru adalah diskriminasi ya, penegakan hukum. Apalagi kalau pelakunya aparat
aparatur negara, baik itu aparat penegak hukum atau birokrat. Saya mungkin sedikit menambahkan, Mas. Jadi beberapa catatan kritisnya ya. Catatan yang lain selain kemudian ada impunitas ya terhadap aparat kepolisian di kasus Afan ini, juga soal brutalitas ya. Aparat kepolisian khususnya dalam penanganan aksi demonstrasi. Iya. Yang ini tergambar di kasus Agustus September ini bisa dibilang situasi yang paling ya ekstrim ya yang brutalnya sudah menjadi-jadi gitu ya. Dan ini tidak lepas dari praktek penggunaan kekuatan oleh kepolisian yang sangat berlebihan. Dan kemudian yang kedua, pembiaran terhadap praktek ketidakadilan, impunitas yang sebetulnya bukan di kasus Afan Kurniawan saja, tapi di kasus-kasus sebelumnya juga, Mas. Bahkan kita ingatkan Juruhan ya. Iya, benar antara sekali. lain Kanjuruhan gitu ya. Sebenarnya kalau dalam konteks olahraga itu Kanjuruhan ada 135 nyawa melayang karena gas air mata, ya, meninggal, tapi kemudian sanksinya masuk angin, begitu ya. Dan pertanggungjawabannya pun hanya pada mereka yang menjadi aktor lapangan, Kapolres, Kapolda, itu justru naik pangkat cepat, gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat kasusnya Kadif Propam Sambo gitu ya. Bagaimana waktu itu banyak perwira yang juga ikut terlibat dalam membantu obstruction of justice, penghalang-halangan proses hukum, menghilangkan barang bukti, merekayasa fakta peristiwanya, menutup-nutupi, itu juga justru di akhir itu banyak yang kemudian mendapatkan promosi dan tidak ada sanksi yang setara begitu ya dengan tindakan mereka. Tapi saya ingin menariknya ke konteks yang mungkin lebih dekat, Mas. Aksi-aksi demonstrasi yang kemudian direspon dengan represi, dengan kekerasan dan juga bahkan brutalitas aparat dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Sebetulnya kalau kita tarik dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, katakanlah ada aksi reformasi dekorupsi. Saat itu kita turun ke jalan, masyarakat sipil marah karena revisi Undang-Undang KPK yang kata Presiden Jokowi akan memperkuat pemberantasan korupsi. Tapi kita sudah tahu bahwa itu dusta, itu bohong. Justru melemahkan. Ya, justru membunuh KPK. Ya, dan itu yang ditangkap juga nggak sedikit, Mas. Itu kami mendata itu yang ditangkap ribuan juga, sekitar 1.500 kalau nggak salah. Terus kemudian di tahun 2020, ini udah COVID nih, Mas, ya kan? Jokowi saat itu menerbitkan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini undang-undang sapu jagat yang merusak sistem hukum dan yang paling jelas ya menindas masyarakat dengan banyak mekanisme izin, terus hubungan kerja jadi dibikin fleksibel dan jaminan perlindungan hak buruh degradasi luar biasa, gitu ya. Termasuk perlindungan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Itu juga yang ditangkap cukup besar, Mas. Ya kami ribuan juga, sekitar 3.000 sampai 3.000-an lah, seingat saya ya. Jadi trennya itu terus meningkat. Dan bukan hanya soal penangkapan yang kemudian jadi soal. Ini soalnya adalah atas nama penegakan hukum, ya kan, menangkap, menahan, menyita, menggeledah, ya, bahkan kemudian mengkriminalisasi para demonstran. Tapi sebetulnya tujuannya dibalik itu adalah membuat efek jera, yang merepresi kebebasan berpendapat, berekspresi. Dan yang mengerikan adalah itu brutalitas, menggunakan kekuatan yang kemudian berlebihan dan tidak proporsional dan tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Seperti di kasus Afan, itu menerjunkan BRIMOB, gitu ya. BRIMOB bahkan rantis, yang mana ini kan kendaraan tempur dan BRIMOB itu pasukan khususnya kepolisian untuk situasi-situasi khusus. Dan
sifatnya untuk merespon kejahatan serius, Mas. Ya seperti terorisme, makar gitu ya. Nah ini tapi untuk menghadapi masyarakat yang menyampaikan pendapat tanpa senjata, ya, hanya menggunakan mungkin poster, ya bersuara, tapi kemudian diresponnya sangat berlebihan dengan gas air mata, ya kan, terus dengan brimob, ya. Dan ini trennya begitu, Mas. Jadi kalau sudah sore itu brimob diterjunkan untuk menangkapin siapa saja yang ada di lokasi aksi. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali kami melihat. Kami di LBHI selama ini seringkali melakukan pemantauan dan juga pendampingan terhadap teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi. Akibatnya ya itu banyak salah sasaran, salah tangkap, terus banyak menjadi korban kekerasan. Kalau tadi yang disebut Mas Arief, artinya ada pasca itu pun terjadi penangkapan, kemudian aksi demonstrasi kan berjalan setelahnya. Ya. Tapi penangkapannya terjadi juga setelahnya. Terjadi juga. Dan kabarnya apakah masih ada, Mas, yang masih ditahan sampai sekarang? Iya. Jadi terakhir itu ini banyak kasus yang sudah selesai disidangkan di tingkat pertama, Mas. Iya. Tapi mungkin sebagian masih bergulir di proses upaya hukum, mungkin di banding kasasi. Tapi terakhir kalau yang di Jakarta ini ada Harik, ya, salah satu mahasiswa yang saat itu ditangkap karena dituduh sebagai provokator yang menggerakkan aksi sebesar itu, ya, yang sebetulnya itu dia hanya dijadikan dijadikan kambing hitam, ya, kalau dalam temuan kami di KPF, ya, Mas, ya. Ya. Nah sekarang ini sebagian besar sudah ini Mas Dian, ya, sudah selesai menjalani proses persidangan. Catatan teman-teman di Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi, ini anak-anak muda yang kemudian memantau proses kriminalisasi yang terjadi di Agustus September, itu ada sekitar 703 tahanan politik itu menjalani proses hukum. Jadi disebutnya tahanan politik, Mas. Disebutnya tahanan politik? Iya, bukan mereka pelaku pengrusakan, provokasi, terus pelaku makar seperti tuduhan pemerintah, ya. Tapi kami menyebutnya, teman-teman ini menyebutnya tahanan politik karena mereka dikambing hitamkan sebagai pelaku, padahal sebetulnya tidak, ya. Nanti mungkin kita bahas kenapa kemudian mereka menolak untuk dikriminalisasi atau dikambing hitamkan, ya. Nah, totalnya 506 orang telah diputus bersalah, sementara 31 orang masih dalam proses hukum dan belum ada status pemidanaannya. Jadi ngambang kasusnya. Yeah. Ini di data per 14 Februari 2026. Ya. Dan ini tersebar, Mas, di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Bali, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, sampai dengan Lampung. Nah, ini catatannya teman-teman GMLK, ya. Dan paling banyak tahanan itu ada di Jakarta Utara, Makassar, Jakarta Pusat, Bandung, dan Surabaya. Gitu. Ya, kalau dilihat saat itu kejadiannya kan artinya pemerintahan Prabowo Gibran itu belum sampai 1 tahun kan? Belum, Mas. Tapi terjadi peristiwa yang tindakan seperti ini itu jadi sorotan juga saat itu kan? Ya. Dilantik tuh Oktober kalau nggak salah, ya, Mas Dian, ya. Di 20 Oktober, besok baru 2 tahun. Iya. Tapi sudah meninggalkan catatan buruk sekali, gitu ya, dalam hal ini kebebasan sipil. Ya. Nah, kalau bicara soal tindakan represif aparat terhadap aksi-aksi demonstrasi, ya, ini menurut Mas Arief apa sih yang harus dibenahin dari situasi ini? Ya, saat ini kami melihat
bahwa pemerintah gitu ya, itu melihat partisipasi publik, melihat kritik masyarakat, demonstrasi itu sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari ini ya Mas ya, dinamika demokrasi ya, bagian dari ya prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberikan mandat kepada pemerintah itu punya hak berpartisipasi melalui suaranya, melalui ekspresinya, baik itu di jalanan, melalui demonstrasi maupun kritik di media sosial. Nah, ini yang pertama, paradigmanya sudah keliru. Paradigmanya masih mirip sama paradigma zaman Orde Baru di pemerintahan otoriter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendekatan dalam penanganan aksi massa itu adalah represif, bukan dialogis, ya, dan juga pendekatan hak asasi manusia. Nah, ini yang jadi soal. Seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya sudah ada Mas ketentuan nomor tentang perlindungan terhadap demonstrasi. Ada Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Ini undang-undang lahir pada masa transisi Orde Baru ke pemerintahan reformasi zaman Pak Habibie, di mana yang namanya demonstrasi harus difasilitasi, bahkan dihormati dan dilindungi. Menghalang-halangi itu pidana, tapi tidak pernah diterapkan. Justru yang terjadi adalah dihalang-halangi oleh kepolisian, gitu ya, direpresi oleh kepolisian, dan ini jadi soal. Dan itu tergambar dari bagaimana pendekatan represi itu sampai pada tindakan-tindakan yang brutal, ya, bahkan sampai pada konteks melanggar hak asasi manusia karena tidak mengikuti standar dan aturan main di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Bahkan kepolisian sendiri punya aturan-aturan main soal perlindungan terhadap hak berpendapat berekspresi melalui demonstrasi, itu di Undang-Undang nomor di Perkapolri nomor 1 tahun 2009, kemudian Perkapolri nomor 8 tahun 2009. Itu tentang penggunaan kekuatan itu harus bertahap, ya, dan harus mengukur situasinya seperti apa, harus memang diperlukan, proporsional, ya, dan harus mengikuti standar hak asasi manusia. Dan itu juga diatur di Perkap satunya tadi, yang mengatur soal implementasi hak asasi manusia dalam kerja-kerja kepolisian. Sayangnya memang Mas, ini hanya jadi aturan yang tidak pernah dibaca dan dipraktekkan, tidak ada evaluasinya. Nah, ini juga diakui sendiri sebetulnya oleh kepolisian dalam beberapa waktu belakangan setelah peristiwa Agustus September. Kan kita tahu ada tuntutan publik, polisi ini udah keterlaluan. Dan beberapa tokoh, ya, menemui presiden dan menyampaikan suara masyarakat ini kan, menuntut ada reformasi kepolisian, dibentuk tim percepatan reformasi Polri. Nah, meskipun hasilnya juga ternyata jauh panggang dari api. Ya, masalah sudah diidentifikasi begitu banyak, tapi ternyata solusinya revisi KUHP dan juga Undang-Undang Kepolisian yang justru memperkuat kewenangan kepolisian, melemahkan pengawasan. Padahal rekomendasinya adalah perkuat pengawasan, batasi kewenangan, tapi ya itu tidak terjadi. Ini yang jadi soal. Apalagi sekarang ini juga semakin memprihatinkan Mas, dalam aksi-aksi masyarakat itu Tentara Nasional Indonesia sudah mulai turun, ikut dalam arti terlibat dalam mengamankan aksi, ya. Bahasa Orba sekali tuh, mengamankan. Ya. Padahal kalau kita melihat tupoksinya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, ya, Tentara Nasional Indonesia itu mengurusi urusan pertahanan. Tapi sekarang oleh presiden kan dibawa mengurusi segala urusan, ya, baik itu ekonomi, sosial, politik, gitu ya. Yang itu sebetulnya bertentangan dengan semangat reformasi TNI, semangat reformasi sektor keamanan. Pasca dorongan pemisahan ABRI, ya.
Jadi kurang lebih itu Mas. Oke, makasih Mas Arief. Banyak yang harus kita bicarakan sebetulnya. Tapi kembali kepada yang kita bicarakan di awal tadi bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, meskipun dilindungi oleh undang-undang dan negara, sampai kapan kita merasa bahwa itu betul-betul dijamin. Sehingga ketika siapapun melakukan tindakan represi terhadap itu mendapatkan sanksi yang memadai. Sementara itu dulu, kerabat saya berjalan hidup. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.